Perkenalkan, nama saya Ananda Cahaya Fitri Ivanka dari kelas Manajemen 22C dengan NPM 224111137. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Pengertian dari aspek pasar. Aspek pasar menurut Suratman 2002 adalah aspek yang paling utama dan pertama dalam pengkajian usulan proyek investasi. Ia berfokus pada pengetahuan tentang seberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, market share atau pangsa pasar, kondisi persaingan, dan siklus hidup dari produk yang sama. Aspek pasar membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Dalam pengertian pasar secara umum, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau daerah yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan berbentuk harga. Pengertian dari aspek pemasaran. Pemasaran menurut Kotler dan Keller 2007 adalah suatu rangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang menjadi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berbeda. Pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok, lalu mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Konsep ini yang mendasari definisi pemasaran diantaranya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Perbedaan aspek pasar dan pemasaran. Walaupun aspek pasar dan pemasaran saling ketergantungan, mereka memiliki fungsi yang berbeda. Aspek pasar berfokus pada pengetahuan tentang pasar dan kondisi yang mempengaruhi produk. Sedangkan aspek pemasaran berfokus pada strategi dan taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis dalam pasar tersebut. Pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar dan pemasaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Mereka membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah, tujuan, dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan. Dalam analisis keuangan, beberapa alat ukur yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi adalah payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, profitability index, and break-even point. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar bermanfaat bagi suatu bisnis untuk dapat mengidentifikasi kesamaan perilaku dan preferensi pelanggan sehingga perusahaan bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jenis segmentasi pasar yang umum digunakan adalah segmentasi geografis, demografis, perilaku, psikologis, dan segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi pasar dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Melalui segmentasi pasar, kita bisa menjalankan kegiatan pemasaran dengan lebih terarah, sekaligus menjadi sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Target pasar. Menentukan target pasar yang tepat sangat penting dalam bisnis. Salah menentukannya
target pasar dapat berakibat fatal dalam bisnismu ke depannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan riset yang cermat untuk menentukan target pasar yang sesuai dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Posisi pasar. Menentukan posisi pasar adalah strategi yang digunakan untuk membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain dalam pasar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat produk kita lebih menarik dan unik sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti untuk menentukan posisi pasar yang efektif. 1. Cari tahu perbedaan arah. 2. Daya tarik. Yang ketiga, perbedaan. Yang keempat, putuskan pelanggan mana yang paling Anda layani. Yang kelima, temukan tempat kita dalam landscape kompetitif. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, fokus pada segmen pasar yang ditentukan. Memilih competitive advantage. 1. Untuk memilih competitive advantage yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut, yaitu 1. Analisis pasar. Perusahaan harus memahami pasar yang mereka target dan apa yang pelanggan mereka inginkan. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan pesaing. Yang kedua, identifikasi kelebihan. Perusahaan harus memahami apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan pesaing. Kelebihan ini dapat berupa biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, atau layanan yang lebih baik. Yang ketiga ada analisis kompetitor. Perusahaan harus memahami apa yang membuat pesaing mereka unggul dan apa yang membuat mereka berbeda. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih unggul. Yang keempat, menentukan fokus. Perusahaan harus menentukan apa yang mereka ingin lakukan dan apa yang mereka ingin menjadi. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang membuat mereka lebih unggul dibandingkan pesaing. Yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan strategi. Perusahaan harus mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk mempertahankan kelebihan yang mereka miliki dan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing. Strategi ini dapat berupa biaya yang lebih rendah, kualitas. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, perusahaan dapat memilih competitive advantage yang tepat untuk meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi aspek pasar dan pemasaran. Jika ada kesalahan dalam kata maupun penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.